lagi baru salah. Baru selesai baca surat Bruno, belum baca kan? Nah itu kan gue yang konsepin. Lu yang konsepin. Nah iyalah. Di BBM kemarin. Benci kali gue ngeliat sih orang-orang yang selalu mendiskreditkan dia, betul. Iya ya. Udah, Sedih banget bacanya, sumpah. Sedih gua. selalu didiskreditkan gitu. Nih gua ambil kata-kata terakhir dia ya. So to my kids and to the rest of the United fans across the world, I just want to say, I will stay. I know it has not been easy. I know it has not been to our standard. Ya. Itu situ yang saya itu lihat tuh. Oh enggak. I know it's not been easy. I know it's not been to our standard, but we are on our way to Wembley. Get behind us one more time, your captain Bruno Fernandes. Ini. Your job is to send them home happy. Udah nonton. Your job. Udah nonton 99. Gila, gue episode pertama baru mulai nih. Ngembeng mata gue demi Allah. Iya kan? Mau nangis gue. Sedih kan? Gila. Apalagi pas waktu trofi dinaikin tiga-tiganya. Nah, gue nggak itu maksud gue. Enggak, maksudnya itu kan deretannya kan sampai yang ngomongan Gue tuh lebih ke kayak apa ya? Men, ini klub tadinya kapal karam, men. Yoi. Makanya ya untuk netizen IQ jongkok, IQ tiarap yang ngebahas tweetnya Emon terkait duit gitu ya. Poinnya sebenarnya kan bukan di duit. Karena kalau lu cerita duit, oh iya jelas dia memecahkan rekor transfer Rio Ferdinand, beli Van Nistelrooy mahal gitu ya, Rooney gitu. But that's not the point. The difference between Sir Alex Ferguson and Pep Guardiola is how he built the team. Ya, that's the point. Pep tidak pernah merasakan ngebangun sebuah tim dari keterpurukan. Pep bahkan melanjutkan Barcelona itu setelah Rijkaard. Frank Rijkaard pertama kali nemuin Messi. Maksudnya Messi itu mentas pertama di Frank Rijkaard. Correct me if I'm wrong gitu ya. Barulah Pep masuk dengan semakin matangnya Iniesta, Xavi, kemudian siapa? Puyol gitu loh, Busquets gitu. Jadi maksud gua nggak bisa gitu. Bahkan ya itu tadi di Barcelona juga Rijkaard duluan situ, Frank Rijkaard duluan gitu loh. Dan kemudian emang rezekinya Pep pelatih bagus, jelas Pep tidak ada yang bilang Pep. Kalau ada yang bilang pelatih jelek, itu lebih kardus daripada kardusnya gitu loh. But the point is, pada saat orang membandingkan Pep dengan Sir Alex Ferguson, kan sekarang dibanding jumlah trofi lebih banyak Pep Guardiola. Jelas karena dia melanglang kemana-mana. Enggak. Jumlah trofi masih Sir Alex ya? Jumlah trofi masih. Oh ya, sorry. Jumlah trofi Sir Alex masih 49, Pep 38. 38 itu di 3 klub loh udah. Iya. Sir Alex di 1 klub. Oh iya, Aberdeen sama United gitu. Maksud gua Pep dari Barcelona ke Bayern Munchen, terus dia hiatus sebentar, baru kemudian dia ke City gitu loh. Jadi kalau lu memang IQ lu jongkok tidak bisa mencerna sebuah tweet gitu ya, aduh jauh-jauh deh gitu. Yang lucunya jauh-jauh deh marah-marah gitu. Membanding-bandingkan Pep. Pertama, kalian yang ngebandingin, kita nggak pernah ngomong apa-apa. Lu yang ikut kita ya kita akan kasih faktanya. Iya. Yang kedua, kita nggak pernah bilang Pep jelek. Nggak ada yang pernah kita akuin Pep itu luar biasa. Karena gitu loh. Lo mau apapun namanya kasus klub lu 115 kasus apa-apa. Gua nggak mau ngeliat itu kita nggak lihat itu. Iya. Balik lagi di lapangan, Pep jenius untuk bisa membentuk tim yang dia miliki kan. Betul. Dan yang ketiga, kalau lo ngomongnya ya tadi yang dijelaskan Fuad, Sir Alex itu adalah seorang figur yang berbeda dengan Pep. Pep punya karismanya sendiri, punya keberhasilannya sendiri. Tapi kalau dibilang, apalagi lu nanyanya ke fans MU, jelas kita akan bilang Sir Alex Ferguson. Tapi satu hal yang nggak bisa dipungkirin, dalam kurun waktu 26 tahun itu, Sir Alex itu bukan cuma masalah trofi ya, tapi lebih kepada dia membentuk tim klub yang Sir Alex Ferguson tuh datang ke Manchester United, isinya itu pemabuk, perokok, semuanya itu dia ubah. Paul McGrath segala macam, ampun. Itu dia ubah mentalitasnya. Dia atur bahwa lu kurangin dulu minumannya, tidak lagi boleh merokok, jam tidur udah, menu diet itu semua. Dan ini ingat, ini di tahun 80-an di mana semua klub rata-rata juga masih berantakan ya. He set the standard for the Premier League. Itu yang kalau dibilang kenapa dia kita katakan one of the greatest, bahkan the greatest ya, bahkan Premier League sendiri sudah masukkan dia ke Hall of Fame. Kenyataan bahwa Sir Alex Ferguson ini membuat sebuah standar di Premier League. Setelah Sir Alex Ferguson mendominasi di awal-awal Premier League 91, 92, 93, 94
sebelum Blackburn naik dan kembali lagi setelah itu. Klub-klub Premier League ini kan udah jadinya mau nggak mau harus ngikutin standarnya MU. Itu yang membuat Sir Alex Ferguson itu one of the greatest. Jadi balik lagi kepada tweet-tweet yang lo sambar yang bilang bahwa kalau masih ada yang bilang Sir Alex Ferguson is the greatest, otak apa gitu. Sorry bro. Lu nggak ngerti konteks gitu loh. Satu lu nggak ngerti konteks, dan yang kedua lu juga kurang banyak baca buku. Kalau nggak mau baca buku ada YouTube. Iya. Banyak akses untuk lu mengetahui. Dan nggak, kalau cinta sama klub lu ada istilahnya gini. Know your enemy. Iya, know your enemy. Gitu. Jadi lu mau tahu, mau banter kita, lu pelajarin tentang kita gitu. Itu intinya know your enemy lah. Seperti apa lawanmu, betul-betul tahu. Lu mesti tahu siapa lawan lu sebelum lu berani mau berantem sama orang gitu. Iya. Jangan jadi kafiran juga, sok jago ternyata lawan lu bulldog gitu kan, lu cuma pudel gitu. Gitu. Itu jadi, kayak bapak-bapak gendut ya. Iya. Terus anjingnya bisa pinter, lepas gitu. sendiri tali. Itu sebenarnya basic lah ya gitu. Bukan berarti lu takut, cuma berhitung gitu. Iya. Ya petinju aja kan dia juga milih-milih lawan pada saat mau mempertahankan gelar tuh kan. Oh siapa dulu nih ya gitu. Yang mana peluang dia menang lebih besar, itu yang pasti. Dan jangan salah menanggapi ketika kayak Fuad kemarin banterin Arsenal. Don't get it wrong ya, dia membela Arteta mati-matian. Bukan kemarin aja. Bahkan ketika kalian fans Arsenal mengatakan out, dia yang membela Arteta. Bilang trust the process. Karena kondisi Arsenal saat itu sama kayak United under Ole kan, biarin gitu. Dan lu lihat betapa sehatnya manajemen Arsenal atau betapa fullnya mereka ngedukung Arteta ya, walaupun 2 musim kepleset, tapi paling enggak prosesnya jelas dan gitu. Sekarang gitu. Kan kalian menikmati hasil itu kan, walaupun di awal akui aja lah, walaupun kalian mungkin udah hapus tweet Arteta. Dan gue juga nggak ngebantar Arsenal, masa nggak boleh gue ketawain Arsenal. Nah itu dia poin aku tadi. Sama kayak Fuad itu membela Arteta. Itu cuma satu tweet doang loh itu. Satu tweet itu yang gila sampai 500-600 ribu itu. Sama tweet yang sholat, emang bodoh. Ini makanya. Dan kayak dia membela Arteta, gue waktu itu sangat mengidolakan Klopp. Itu lebih kepada kita respect kok kepada lawan-lawan kita. Cuman ketika banter, namanya kita banter itu is for fun gitu loh. Lu nggak ngerti banter, sama kayak sekarang Pep gitu ya. Gue ngeliat kemarin jadi rame tweet Emon gitu, terus gue yang retweet. Rara lu diserang kan goblok banget. Maksud gue, men emang bener ya, emang IQ jongkok banyak banget gitu loh. Ada yang nggak dengar argumen cuma tolong. Nah itu dia, itu yang bener, bahwa emang lu nggak punya kebanggaan di dunia nyata, lu nggak punya kehidupan. Yang lu bisa lakukan cuma maki-maki terus ngelihat ada gelombang, kayaknya enak nih nyerang si Anu nih, lu serang gitu loh. Iya, karena bagi beberapa sebagian besar kali ya di sosmed tuh yang gue lihat, kalian terus senang lihat orang jatuh. Kalian akan berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan orang. Karena apa? Karena mungkin standar kalian nggak kayak dia. Kalian tuh jauh terpuruk di bawah, sehingga pada saat ada orang jatuh kalian senang. Ada istilah gini, Pak. Gitu loh. Yang iri cuma bisa. Iya. Nah emang itu Lah, lu mau iri sama gua, men? Gua rapi, ganteng, muda, punya keluarga bagus. Jadi males kerjaan gua jelas gitu loh. Kalau muda enggak ya? Iya lah, maksud gua ya wajar kali kalau orang ngiri gitu ya. Terus lu nggak bisa bikin apa-apa gitu sama gua. Terus lu cuma bisa bikin maki-maki di sosmed gitu loh. Lu jangan iri. Jauh lah bos, yang ada jangan iri. Umur 19 lu berusaha dong. Kalau kerja di luar gitu loh. Kalau lu misalnya nggak suka, lu nggak suka lihat Fuad, lu nggak suka lihat gua, lu nggak suka lihat Koci, lu nggak suka lihat Justin atau siapa, lu punya Koci sama Justin satu orang. Panji maksud gua, Panji gitu. Maksud gua tuh, lu punya standar. Kalau lu merasa bahwa kita itu kurang bagus, ya udah lu buktikan. Deketin atau maksudnya lu deketin standar lu ke situ gitu. Daripada lu ngoceh-ngoceh aja lah, pakai akun anon lagi. Dan sampai kemarin tuh masih ada. Sekarang Twitter tuh kan aneh banget ya. Kita nggak follow, tiba-tiba muncul gitu tweetnya. Iya, itu gue sebel tuh. Iya, muncul gitu. Mungkin karena kemarin kita ada interaksi kali ya. Muncul terus bahasannya apa gitu ya. Bahkan nggak perlu kita interaksi sama orangnya. Kita interaksi sama orang yang nge-tweet dia. Itu juga naik. Gue lihat ada akun nge-tweetnya nggak nyindir gue lah ya gitu. Gue yakin karena I didn't do the things yang that dia kan wrote gitu ya. Tapi reply-nya yang template sholat. Ini tolol banget karena kebaca kan jadinya kan. Wah anjing tolol banget. Terus ada yang dimodifikasi, ya tolol sih lo kan. Malu lah bang. Ngapain malu? Nah ngapain malu? Malu itu kalau gua nyolong itu kan interaksi ya. Tapi two way conversation gitu. Itu kan berarti tolol banget otaknya. Sampai bilang itu kan lu nggak ditanya. Yang paling kocak ini.
Yang gue tulis ya, maaf bang, gue juga fans Iya, ada yang nimpalin juga kan temennya aja gini gitu loh. Iya, kemakan template. Maksudnya lu nggak pernah ngobrol gitu sama orang. Malu lah kau kalau gitu. Kenapa? Malu lah gitu. Kenapa malu? Kan lu 2 hari ya. Malu nggak? Kalau misalnya MU posisi 8, ngapain kami malu? Kan kami fansnya. Kami itu malu kalau kami itu ketahuan nyuri, ketahuan membunuh orang, ya kan? Nyalu, mak. Kalau gue sih malu kalau Apalagi- gue beragama. Ya gue malu kalau gue nggak sholat. Iya. Atau gue malu kalau misalnya gue pura-pura puasa, terus kayak minpor zaman SD tuh, minum air wudhu, ya kan? Terus sampai rumah lemes gini kan? Gitu. Malu gue kalau kayak gitu. Atau malu gua kalau misalnya bilang udah nangkep orang yang 8 tahun DPO, ternyata jelas-jelas yang DPO itu kupingnya gede banget tuh, kantingnya Salah orang ya. salah orang. Itu gua malu. Ketahuan lagi sama netizen, makin malu. Itu malu. Malu tuh yang ngata-ngatain Bruno. Mampus lu. Nah, yang kata-katain Bruno sekarang, ya lu harus malu. Gila ya. Baca surat Kiara. Baca Baca deh. tuh surat tuh. Lo kalau nggak tahu Seberapa- mau baca di mana, lu masuk aja ke Twitter atau X ya. Lu baca, cari Bruno Fernandes. Ada di postnya di langsung, situ. posting sama dia kok. Dan itu emang surat iya. terbuka buat lu. Dan ini sekali lagi bukti bahwa United akan selalu diganggu kestabilannya. Lu cari sekali lagi, gue bilang sama lu, episode Poros Salang dengan Adrian Parangi. Di situ gue bilang, ini seolah-olah dunia sepak bola di Inggris atau Eropa gitu ya, tidak mau seorang raksasa bangkit. Oh iya. Digoyang mulu, tidak stabil, dibikin isu ini. Aduh, dan sekarang nih jelang final, Yap Stam lah mau jadi pelatih. Erik Ten Hag lah katanya akan Mengundurkan diri setelah final FA Cup. Bruno lah lagi digoyang. Gue mau gitu. bilang gini, Wak. Gila fokusnya. Gue mau bilang ini tentang Erik Ten Hag. Gini. mengundurkan Atau lu diri. cari tim manapun, mau itu Barcelona, Madrid atau siapapun ya, yang diganggu segitu masifnya jelang sebuah partai final. Ya nggak jual soalnya. Nggak, tapi gini, aku tadi mau bilang tadi kan, Erik Ten Hag mau mengundurkan diri di musim panas. Aku mau bilang sebenarnya, kalau belum MU resmi yang ngomong, aku nggak mau percaya. Tapi mengingat kau aja digocek sama MU resmi kan. Yang mana? yang kemarin, yang kau bilang pemain-pemain ini udah ready. Oh, Kan itu kegocek. ya di email itu setan. Ya itu aja kegocek kan. Jadi aku kalaupun nanti email dari MU mengatakan yang kayak masalah Erik Ten Hag ini, belum mau percaya aku. Terus tiba-tiba United pushing for McKenna Iya. along with Chelsea. Ya gue sih seneng-seneng aja kalau Iya, McKenna. iya, Cuma iya. balik lagi nih. Itu lucu bagi aku. Sekarang aku kan perhatiin tuh siapa yang posting. Salah satunya itu si Said itu, Oh, iya. yang dulu pengen oleh Said out TV. kan. Nah udah, dia tiba-tiba, ya McKenna would be good for us gini. Bodoh, kan kau yang waktu itu minta mereka keluar. Kan McKenna satu gerbong sama Ole, tolol. Guru kerja semua. Iya, dan itu kan enggak, masalahnya dia literally ngomong waktu itu. Iya, Ole out. Oleh Staff. out, take Carrick Iya. with you, take McKenna with you katanya kan. Terus sekarang lu bilang Dan sekarang lu bilang McKenna itu bagus. terus kayak gitu yang kalian Itu ikut. yang lu idolkan, itu ya. Udah deh, bukan kita mau sombong ya. Di Poros Salang itu kita objektif kok. Lu aja yang selalu nganggap kita itu. Balik lagi Waduh. karena selalu mau mendiskreditkan. Ya, Lu ya. nggak suka ngeliat orang berhasil, benar, sukses gitu. Jatuhnya gini, Dek ya. Adik-adik, Iri bilang abang-abang, bos. kakak-kakak. Ya, itu satu. Iri ngomong, Bos. Yang kita sampaikan ini sebenarnya gini. Patrick nih jelek-jelek, aduh banyak duitnya ini. Cara cara penyampaian kita di Poros ini mungkin berbeda dengan yang biasa kalian santap. Tapi coba lihat. Tapi nggak di pernah belakangnya. Poros salah. Kita nggak pernah ngarang-ngarang lah istilahnya. Nggak pernah poros salah, coba dia mah poros salah. bener. Kalaupun salah dianya, aku nggak pernah. Allah. Nggak pernah. McKenna, jujur aku sih senang. Terus balik lagi nih, aku mikir gini ya. Di tengah iklim sepak bola yang sangat cepat, kondisi pemecatan seorang pelatih saat ini gitu ya. Lu rata-rata pelatih dikontrak 3 tahun, men. Iya. Hampir nggak ada pelatih yang dikontrak sampai 5 tahun tuh nggak ada. Rata-rata 3. Even klub lu awal juga 3, seingat gua. 3 tahun rata-rata. Even Pep juga perpanjang 3. Mourinho dulu 3 tahun gitu. Rata-rata 3. Nggak ada yang dikasih kontrak panjang. Ada Terus terakhir David Moyes. Oh, belum. 6 tahun. Oh, 7 ya. itu karena Sir Alex salah itu. Iya. 7 tahun langsung dikasih gitu kan. Mungkin situ kan ada kepercayaan bahwa dia bisa ngebangun. Ini dong, yang paling jahat sebenarnya Chelsea ya. Ternyata Poch cuma 2 tahun. Nah, itu lebih gawat lagi kan. Maksud gua di tengah iklim sepak bola yang menuntut semuanya serba instan, terus riak-riak dari sosmed yang bisa mengganggu kestabilan sebuah klub menurut gua gitu ya. Pada saat lu dikasih kontrak 3 tahun untuk ngebangun sebuah tim gitu ya. Is it possible? Susah. Itu pertanyaan sama gua. Lu bilang Pep jago, iya.
Sebelum Pep masuk, City udah duluan dibentuk nih, Mancini, Pellegrini, mereka udah ngebentuk nih. City udah jadi tim juara di Liga saat itu. Masuklah Pep untuk ngelengkapin puzzle mereka terhadap Champions League, ya kan? Nah, Klopp juga gitu. Tahun pertama dapat apa? Tahun kedua dapat apa gitu loh. Ya, Tapi Pep sendiri dapat juara UCL setelah berapa iya, tahun? berapa tahun di City? 8 tahun. 8 gitu. Jadi maksud gua Sir Alex tuh dapat UCL tuh setelah 13 tahun. Iya. 12 tahun, 98 99. 99. Kan dia masuk 86 ya kalau nggak Iya, salah iya. ya. Jadi maksud gua akan sangat lucu pada saat lu memberi kontrak pendek ke seorang pelatih untuk ngebentuk tim gitu ya. Tapi pada saat semusim setengah rata-rata kalau gue lihat belum kejadian langsung dipecat, itu masih udah gila, Pep. Iya. Ya Gitu. karena itu efek daripada fans-fans Iya, yang Joko ini yang selalu mengharapkan segala menuntut sesuatu juara, instan. iya. Lu lihat Arsenal sekarang, Arteta akhirnya bisa survive tahun kelima kalau nggak salah ini, 5 Iya. apa 6 ya, gue lupa ya. Gitu. Cuma maksud gua ini adalah harga yang mereka dapat gitu loh. Tahun Setelah mereka percaya kepada si pelatih segala. Terus Ten Hag hancur lebur nih tahun kedua, jelas itu kita nggak kita pungkirin lah Iya. gitu. Betapa banyak keputusan dia yang menurut ada keputusan dia yang bagus, tapi menurut gua lebih banyak yang jelek nih musim Iya. ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian dia dipecat akhir musim, gue juga ngerasa nggak serp juga gitu loh. Biarin aja diterusin sampai musim depan dengan manajemen yang lebih sehat. Iya. Mudah-mudahan tim medis yang lebih bagus, pemain-pemain yang lebih sehat. Lu akan ngelihat kualitas dia seperti apa. Betul. Gitu. Kalau gua ya, kalau ternyata nanti sampai Desember dia rusak, toh cuma tinggal sisa 6 bulan kan? You can ya save udah, him. gitu. You can Dan, save him, dan gitu. itu udah justified. Iya. Lu udah gitu. benar-benar ngasih kesempatan sampai 2 musim setengah Iya, gitu 2 loh. musim setengah. Kalau progresnya jelas sih nggak apa. Tapi kan kalau misalnya musim pertama lu dapat Karabo, main lu oke gitu ya, lu masuk 3 besar, bersaing segala macam, terus musim kedua lu terjun bebas sampai peringkat ke-8, goal different minus gitu segala macam bla bla bla. Dengan itu kan mungkin oh iya karena pemain banyak cedera segala macam bla 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 gitu ya. Oke, tapi kan pemain yang cedera itu kan tidak lepas dari keputusan lu juga. Pada saat lu tahu lu nggak punya bek kiri, lu lepas bek kiri yang potensial. Alvaro Fernandes, lu minjem Reguilon juga cuma sebulan gitu loh menurut gue. Jadi kalau gue nih segitu seneng gue sama McKenna gitu ya. Tapi ya udah gue berharap dia tetap di Brighton seperti Xabi Alonso tetap di Leverkusen. Kenapa? Karena pelatih-pelatih bagus di tim yang dia pegang cukup bagus itu akan menjadi bisa jadi penolong bagi tim lu suatu saat. Karena kalau Karena Ipswich. ya maksud gua kan Ipswich kan naik ke Premier League. Iya. Maksud gua yang tadi gua bilang adalah pelatih-pelatih bagus di tim yang lagi bagus nih kayak Leverkusen under Xabi Alonso, McKenna under Ipswich gitu ya. Klub-klub itu kalau pelatih nggak lu ambil, kan lu berkompetisi di kompetisi yang sama nih sama mereka sekarang. United dengan Ipswich ini sama gitu ya. Tapi kalau tim bagus ini tetap ada, quotes and quotes, Pep, bisa jadi akan menjadi penolong lo. Mungkin lo lagi di title race, tim bagus sih ketemu salah satu contender lo, kompetitor lo. Iya, nah itu maksud gua. Jadi disebar gitu lo kekuatannya. Ya, iya benar. Gitu loh. Dan ditambah lagi gini, nah. Salah satu yang Gue sih lebih perhatiin- suka, gua sama per- kayak pemain-pemain bagus gitu. Salah satu yang gue perhatiin dari fans-fans ini juga yang gue minta, coba lu pikirin. Udah banyak kasus kejadian. Sekarang lu pada minta De Zerbi untuk ngelatih MU. SRB ke Juve nih. Ya, Juve udah mau Oh ya Thiago Motta, sorry. Iya. Lu Udah minta De confirm Zerbi. ya Juve. Di luar itu semua lah. De Zerbi had a good season Oh, iya. bersama Brighton. Iya. Dua musim terakhir. Good season yang dihantam West Ham 3-0 ya. Ya, despite that itu Pak ada lah. Maksudnya you had a good season bersama Iya, De Zerbi. iya. Tapi lu lihat lagi track recordnya. De Zerbi, the only big team yang dia pernah pegang itu siapa? Mungkin tertinggi adalah Palermo kali ya. Enggak big team juga, Bos. Ya makanya, nggak masuk Bos, gua yang kalau lu tertinggi- cerita kayak gitu, Graham Potter kurang bagus apa sama Brighton? Ini kan udah kita bahas. Ya itu, makanya jadi nggak bisa lu Mentalitas. ngelihat dari satu sisi itu. Gua nggak mau kejadian David Moyes lagi dong. Iya, Lu balik. bagus lu ambil, Iya. terus dia tiba-tiba dapat tim sekelas Manchester United, Kaget. itu beda. Nah, ini yang lu akan ada satu episode khusus yang nge-review film 99. Ada 2 poin yang gue catat. Ada ya? Ada, akan ada satu episode nanti ya. ada ya. Gitu. Suka gitu ya? Ya gue suka gue nih apa yang gue bilang. Pokoknya kejadian aja nanti di Porosalang, tenang aja. Yang pertama terkait mentalitas tadi. Iya. Pada saat kayak si Blomqvist pindah gitu, dia kaget kan. Dia cukup bagus di klub sebelumnya segala macam bla 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 gitu ya. Terus Ole juga bilang tentang mental pada saat bermain buat United. Ya. It's different. Different bermain untuk United gitu. Different pada saat lo menjadi nahkoda kapal bernama Man United gitu. Dan satu lagi yang ini yang gue ingat banget gitu ya. Pada saat Philip Neville nekel pemain Arsenal Bergkamp kalau nggak salah di kotak penalti Ya, dia, semifinal FA Cup, ya.
itu segitu nyesalnya dia, bos. Iya. Gila, gue dipecat, gue nggak akan main lagi nih buat klub segala macam. Itu yang tidak dimiliki oleh pemain United saat ini. Iya. Mentalitas bahwa gini loh, pelatih, manajer tugasnya adalah membuat fans happy, Iya. ya, membuat fans Send happy. them home happy. Oke, lu pemain, main itu nggak cuma buat badge, tapi buat orang yang naruh nama lu di 11 pertama. Iya. Karena dia yang bertanggung jawab memberi lu panggung. Kalau lu bagus, yang dapat nama lu, bukan pelatih lu, bos. Yang dapat nama lu, kalau lu main bagus. Kalau lu bermain buat tim, bermain apa ya, cukup solid segala macam. Intinya nih, kalau lu berhasil di klub itu, yang dapat nama bukan cuma klub lu yang dapat nama, lu yang punya nilai jual lebih. Itu Philip Neville tuh nyesalnya setengah mati, bos. Itu kan yang di awal. Wah gila itu gua Itu yang di ngeliatnya. awal 99 itu kan yang kalimat pertama yang dikeluarkan adalah now I understand it. Oleh yang ngomong ya. Iya. Now I understand what it means to play for the manager. United. Itu dia maksudnya kan, mentalitas Plays gitu. for the club and for him, the Iya, manager. for him gitu. Dan wah itu yang gua notice banget tuh Philip Neville yang wah anjing segini nyesalnya ya. He's going to kill me. I'm not going to play again for this club. Wah gila, stres banget bos di lapangan, bos. Stres banget. 99 itu ya nanti kita bikin episode lah itu Iya. yang bagus. Tapi maksudnya 99 itu mungkin salah satu review tentang MU yang menurut gue yang tanpa drama berlebihan, Iya, betul-betul menyampaikan pesan, iya. dan untuk generasi yang baru-baru ini Supaya lu untuk tahu. mengerti bahwa sepak bola itu jujur sepak bola itu nggak segampang yang lu lihat 90 menit di lapangan. Atau segampang lu mainin FM. Iya. Di FM tuh nggak akan mungkin lu ketemu pemain, ya. Lu nggak akan mungkin di FM ketemu nih pemain satu tim, pemain inti tidak cakapan sama sekali. That's how great Alex Ferguson is. Gol sama Sheringham. Cole sama Sheringham nggak ngomong, Kane sama Schmeichel nggak ngomong. Lu pernah lihat nggak Kane Tapi kelihatan jadi ke belakang juara, kalau ya. Schmeichel tuh di belakang? Man, that's why made him Ya itulah jeniusnya Sir Alex Ferguson. Muak. Gila. Ini Sheringham sama Cole nggak mau ngomongan. Nggak Gino mau. sama Schmeichel. Schmeichel tonjok-tonjokan. Kalau kalian nggak percaya tonjok-tonjokan, lihat interview kita bersama Schmeichel, itu langsung dijelasin. Wah gila. Orang dia Tapi- nggak sadar katanya. Tapi jeniusnya Sir Alex Ferguson, udah aku ambil Dwight York yang agak-agak lucu sikit. Tenang, dialah pendamai Oh enggak. Akhirnya gua ngeliat itu he's a glue for the team. Ya, he is the glue. He's a glue for the team. Tapi udah lah itu nanti kita bahas. Tapi Sekarang nanti. kita bahas City aja lah udah ya. Tapi balik lagi Jadi tadi. gini, lawan City. Tadi lawan tar United. dulu Oh, ya, oke. kok masalah FM tadi kan. Oh. Inilah terbukti ya kan. Ada lah yang reply tadi tweet aku yang aku mengenai aku nggak mau bahas siapa manajer kalau belum resmi gitu kan. Ya. Terus ada yang bilang, aku kan tulis, kalaupun ada harus ganti, aku pengen balikan aja lah Ole sama ini Enggak, aku nggak Jose. setuju itu. Ya oke, itu pendapatku kan. Tentu ada yang komen di bawah. Di bawah Sir Jim Ratcliffe yang si pelit ini, Ole nggak cocok, orang dia ngasih gaji tinggi-tinggi kali. Aku langsung bilang, Dek, adik tahu kan yang gaji itu bukan manajer, itu ada orang lain yang nentuin manajer. Di bawah ada yang nimpal, makanya kau jangan kebanyakan main FM terus ngomong di dunia nyata. Aku Enggak, kalau Tidak gua seperti FM, Pak. Jose dan Ole enggak lah. Kalau ya gua- under new management aku pengen lihat, aku pengen bos biarkan lihat Ole seperti tenang, apa. bos. Ya sih. Dia udah santai banget, relax banget hidupnya, bos. Orang kaya, Ya. santai. Dia aja di 99 dia pakai celana pendek, setelan-setelan. Ya, elah, bos. Kalau kalian Pendek, bilang santai, apa? gitu, Kalau gitu. emang dia sebagus itu, kenapa dia nggak di hire Dia nggak butuh duit, bos. Bayern Munich yang terakhir kemarin datang ke dia ya, ditolak sama Santai, Ole. duduknya kayak gini gitu, wah anjing. Gaya dia yang paling gila, ini memang Emang orang kaya. tongkrongan anak lahir di PIK, Pondok Indah udah selesai gitu. Oh, Ole ini 11-12 bro. Jadi jangan Jose lah. Nah, lawan City besok Ya. jeri gua udah jelas. Ngeri. Jujur aja gua ngeri lah. Gila lu. Satu yang jadi apa ya, sedikit menaikkan level kepercayaan gua tuh cuma kipernya tuh Ortega. Ya. Itu aja. Di luar itu wah gila, Haaland tuh monster. Kevin De Bruyne in his good day dia luar biasa gitu ya. Rodri. Pemain City, wah Rodri itu luar biasa jadi balancing tim gitu. Bahkan sementara di pertahanannya Ake juga makin lama makin sementara stabil. United nggak setiap saat dapat good day, malah lebih sering dapat bad day pemain-pemainnya. Gitu loh. Saking seringnya kita udah terbiasa. Iya. Maksud gua
kita nggak usah in his good day gitu loh. Ya ada good day-nya Højlund ada waktu lawan Dortmund, waktu lawan Munchen gitu ya. Terus waktu lawan Villa gitu kan. Terus dua laki golnya, dua laki performan lah gitu kalau menurut gua, yang bikin 2 gol di 2 match terakhir gitu kan. Tapi balik lagi, ini United bos, masuk angin. Bukan kaleng-kaleng ini, kerupuk ini, Wak. Masuk angin gitu loh, nggak ngerti gua maksudnya. MU nih bos, bukan kaleng-kaleng, kerupuk jangnya Wan ini. Bissaka yang udah sempat kita puji-puji main bagus segala macam, bujuk dah bos. Gua sih Amrabat dipuji dikit, berikutnya besoknya udah berantakan mainnya. Jadi gue sebenarnya harapan gue ya 2 ya United City nanti. 1 kipernya Ortega, bukan Eder. Walaupun Ortega bagus, iya Ortega bagus gitu. Cuma tetap aja postur gitu loh. Sengaja itu. Gitu. Sengaja itu. Ada dibahas tentang Son itu sama di Stick with Football. Terus siapa yang strikernya Arsenal yang di Stick with Football? Ian Wright bilang, he should have scored that. Dia itu striker yang betul-betul bagus. Dia punya opsi untuk mundurin badan, itu bola bisa dicip sama dia. Diangkat. Cuma sekadar memundurkan badannya aja. Tapi dia tidak lakukan itu. Nggak mungkin seorang Son nggak mengerti itu. Iya. Saya rasa memang sengaja itu. Noted bahwa yang lain adalah Arsenal ya. I'm with you right. Itu udah gue tweet, gue ini gitu. Maksudnya biasa dihajar bola tuh ke atas sama dia. Udah nasib kalian lah ya. Gitu. Nah balik lagi Ortega 1. Yang kedua, gue berharap itu tadi kalau ngelihat setelah nonton 99 itu gimana mental seorang Philip Neville gitu ya, penyesalan dia apabila merugikan tim itu gitu, merugikan United. Nah gue berharap mentalitas kayak gitu yang dibawa oleh Wan Bissaka, oleh Varane gitu loh. Mentalitas itu yang dibawa oleh, kalaupun Amrabat dimainkan oleh Amrabat gitu ya, itu yang gue pengen lihat. Kenapa? Mentalitas bahwa I'm not gonna be here next season. So this is my last dance. I'll give my everything to this team to win this cup. Apalagi kalau kalian udah fix nggak bakal ada. Ya kan itu yang gue sebut kan. Wan Bissaka udah pasti cowok. Casemiro, Varane, Amrabat yang belum jelas. Maksud gue, this is your last dance gitu. Make it count kan. Make it count. Give your everything. Tapi sweat, blood gitu. Tapi aku yakin MU menang. Bos, kenapa? Final FA Cup musim tahun lalu juga kita yakin menang ya? Enggak, bukan. Baru semenit, baru nyanyi udah. Masih nge-chat di sini. Enggak, tapi ini ada alasannya. Kemarin waktu Beckham mengeluarkan dokumenternya dia, pertandingan berikutnya MU menggila. Winning streak sampai Februari. Iya, winning streak ya kan. Ini 99 baru keluar. Ya kan? Baru pada nonton itu. Jadi mana tahu ya kan Dalot yang lainnya terus semangat. Oh iya, kita harus kayak 99 menang ini nunggu winning streaknya nanti Agustus bos, baru ada sambungan bos. Apanya? Kalau mau winning streak, Ya kak, winning streak apa-apa. Nyambungnya nanti ya, Agustus. apa nyambungnya? Ini mulainya, itu maksudku. Optimisme kayak gini nih yang nggak semua dari kalian itu punya, betul. Kau tahu, minimal nih udah ada 150 yang mentalnya sama kayak aku ini yang yakin. Gila, respect buat kalian. Respect, hormat gue setinggi-tingginya, betul. Gua respect Gila. dan bertanya sih. Udah berapa? 135 bos. Kalian suka BDSM ya? 135 Penyiksaan itu bos. suka kali. Ujuk-ujuk jam 1 malam masuk notifikasi, kling, 500.000. Perasaan nggak ada tagihan gue segini deh kok. Maksudnya orang nggak ada punya tagihan, gue nggak punya tagihan ke orang segitu ya, orang harus bayar kan. Event mah nggak segini gitu gue pikir. Gue cek gitu ya, jam 1 malam bos. Oh, gila, dan nggak ke nomor rekening itu gitu loh. Tumben gitu. Ini antara Ini Pak ada Pendeta ya? Hah? Pendeta gila ya? Enggak lah, si Bukan. kampret itu kan baru tadi. Ini semalam jam 1. 5 orang. Kayak mana lo nipuin konvoy 4 itu, Bos? Jangan nonton, hah? Atau jangan-jangan kau Fan City? Aku yakin, tadi aku bilang sama Minpor, ini yang 150 orang ini antara mental baja, dompet keras, ya kan? Atau Fan City semua ini mau ngerjain kita. Semua nggak mungkin. Nggak, Semua mana kan tahu beberapa ya kan? namanya udah familiar. Mana tahu orang itu ya, kita kerjain dulu porosalan EOE, kita birukan Twin House katanya. Menurut gua nggak ada mental orang tuh kayak gitu. Ih bagus lah mentalnya kayak gitu. Nggak ada mental orang tuh kayak gitu menurut aku. Mana tahu kan kita berharap ya kan. Mana tahu betul-betul. Kalau kalian mau birukan Twin House, birukan lah. Bukan. Birukan rekeningku. Apa? Ada yang dikerjain temennya lagi bisa juga.
Ya, yang Champions Ya. League kan ada yang dikerjain kan. Bang, aku jujur bang, aku kirain kemana, ternyata ke sini bang. Jadi kalau United besok tuh gua secara taktik kita udah tahu lah ya Ten Hag bermainnya kayak apa. Ya, kosongan Terus, tengah, serang kiri kanan. Si Pep ya akan bermain seperti apa, dia udah tahu, dia udah berapa kali ngalahin Ten Hag gitu ya. Ya. Jadi menurut gua tidak akan ada taktik kejutan gitu loh, kecuali memang mungkin di last minute nanti, mungkin besok pagi ujuk-ujuk Ten Hag dipecat diganti sama Gasperini. Bos gila, mati gila, salah sih. tuh Leverkusen gila. Itu yang dibilang mengontrol pertandingan tanpa lu megang bola. Iya. Gila, dia benar-benar ngontrol bola, diarin ke sini, arin ke sini. Nggak perlu pegang bola, Bos. Wah, gila Atalanta. Gila. Luar biasa ya. Canggih. Ya kalau mau ganti sih gua Gasperini sih besok pagi aman. Akhirnya track record nggak terkalahkan pun kalah Iya, ya. gila. 3 langsung ya. Dan musim lalu dia juara UEFA Conference League loh Atalanta. Iya. UEFA Conference League dia juara musim Iya. lalu. Iya, pokoknya Bukannya Roma ya? Bukan Conference League itu West Ham. Iya, Conference League. berarti West 2 Ham. musim lalu Iya. kali ya. Pokoknya Atalanta itu Enggak, ini trofi pertama Bang. Enggak dong, yang sebelum West Ham itu si Roma. Habis Roma West Ham. Baru tahun ini Atalanta. Tapi di luar itu undefeated-nya Xabi Alonso selama 1 musim apa ya? Oh, iya. Kayak Popeye, ini iya, apa? Iya, bener. Anti klimaks jadinya. Udah kebanyakan party. Iya. Iya. Bundesliga. Juara Europa Bundesliga League ini semua. ya tahun lalu si ini ya Roma ya, West Ham ya. Ya gitulah Roma apa gue lupa. Itulah harapan Gary Neville kan. Minpor. Dia bilang, mudah-mudahan ya Kak, aku teringat zaman kita waktu menang Liga, padahal kita mau ngadepin Champions League waktu itu. Kita masih kan ada 2 hari itu ya, kita masih selebrasi gitu ya. Aku tuh sebenarnya pas waktu final tuh juga agak capek sebenarnya. Jadi aku berharap City juga masih ngerayakan. Jadi minimal masih agak capek lah mereka lawan MU katanya. Kemarin kan ada fotonya apa Haaland mabok sama Grealish. Sama Grealish. Iya. Ya. Jadi balik lagi kalau besok nih Sabtu final FA Cup udah apa ya? Ya akan begitu. Ya kecuali mungkin Ten Hag tiba-tiba jadi ajaib dan Tiba-tiba dia main 4-4-2 flat. Dan- Itu gue salut sih. dan kalau gue sih lebih berharap pemain-pemain lebih punya, ya itu tadi lah, this is your last dance. Itu Casemiro, Varane, termasuk Wan-Bissaka. termasuk kalau rumor ini entah benar atau enggak apa, termasuk Ten Hag, mungkin Erik Ten ya, Hag. this is your last dance. Dan itu akan menjadi sebuah rekor Iya. bagi MU 2 kali memecat pelatih Belanda yang setelah juara FA Cup. FA Cup. Ya, gitu loh. Jadi kalau gue sih cuma berharap itu aja, balik setelah nonton kemarin itu tadi ya 99 itu ya mental segitu yang perlu dibawa gitu loh. Ya. Dan ya gue nggak tahu, Rashford tuh baru ganti PR ya. Ganti Semoga PR. ini menjadi, dan Oh, dia PR-nya ganti PR? Hah? Ganti Dia PR? ganti PR. Jadi PR-nya ini yang dulu megang Beckham setelah kartu merah Piala 98. Dunia. Dan dia bisa ya memulai citra Beckham kembali bagus segala macam. Ya di luar emang performa Beckham di lapangan sendiri cukup membantu saat itu gitu Iya. ya. 98 Baru- 99 tuh kalau baru gue gua bilang ngomong. he deserve the Ballon d'Or, Iya. bukan Rivaldo kalau menurut gua gitu. Tapi ya udahlah gitu, itu kan udah selesai. Tapi yang besok ini gue berharap benar-benar pemain ini ya yang di kepala mereka dia this is our last dance gitu. Iya, iya. Ballon d'Or 98 98 99 padahal 99. yang juara Champions Rivaldo tuh cuma juara La Liga seingat gua. Iya. Itu Rivaldo Itu 1, lucu Beckham banget sih. kedua. Beckham 2. Tiga ya. Beckham 2 apa 3? Gue lupa. 3 ya? Figo lah. Oh, Figo 2, gue Makanya. lupa gitu. Jadi maksud gua besok itu ya udah Ten Hag akan bermain seperti Ten Hag, dia akan bermain sepak bola panjang ya. Entah itu dari Onana, entah itu dari Casemiro, entah itu dari Bruno gitu high ya. pressing sampai kosong Gitu. semuanya. Nah, ya di luar itu gue cuma berharap pemain United bisa main bagus dan fokus aja udah. Ya. Karena kalau lu main fokus, pada saat kemarin lu kalah sama City 3-1, itu 15 menit awal tuh lu main bagus tuh. Iya, Sampai lu iya. bisa bikin gol. Gitu loh. Sampai kemudian mulai rusak keseimbangan lu pada saat si Phil Foden bikin gol setelah ngegocek Dalot kalau nggak salah kan, yang Dalot main di kiri. Ya, dia yang dia masuk gitu, nah itu berantakan gitu, all hell break loose gitu. Di luar itu ya nggak ada gitu. Starting 11 harapan gua nanti itu ya Onana, ya lu nggak punya pilihan lain. Ya, Onana. Wan-Bissaka, gue berharap Varane sama Lisandro Martinez, Dalot,
Casemiro gue masih lebih percaya sama dia. Gue percaya sama dia nih untuk final gitu ya. Mentalitas yang lu punya dibandingin Amrabat, Kobe Maino, Bruno Fernandes. Gue lebih milih Rashford sekali ini karena sebusuk-busuknya dia lebih punya catatan bikin gol lawan tim-tim besar. Ya, Big Six bagus. Big Six bagus banget. Itu fakta dan dia udah lebih sering ngarungin final Europa League dia main. Terus yang waktu juara kan dia juga ada tuh under Jose kan? Iya. Udah ada ya, yang 2017 atau 18 tuh gue lupa itu juga ada. Berarti Garnacho yang lu Iya. sit down ya. Terus yang kalah sama Sevilla, kemudian FA Cup musim lalu gitu dibandingin Garnacho gitu. Bagi gue Garnacho lu masukin pada saat kaki-kaki pemain City terutama Kyle Walker Ya, gitu ya. setuju. Itu Udah udah kita capek, bilang baru lebih lu sering masukin. ya lu match menit 65 70 gitu. Kalau hasilnya masih belum oke gitu. Karena masih belum matang banget ini bocah asli. Masih belum matang banget gitu loh. Gue jauh melihat Højlund tuh lebih tenang daripada dia. Gitu. Kanan Siapa sama lagi? Diallo. Sama Diallo lah. Jangan lu kasih Anthony. Udah, itu aja harapan gua. Starting Højlund. 11 ini dikasih kesempatan untuk membuktikan bahwa arti bermain buat United. Ya. Itu aja. Karena ya balik lagi ya, main buat United itu masalah mental dan harusnya lu bangga gitu di bermain untuk sebuah klub yang gila sejarahnya keren banget men. Lagi ngebangun tim, meninggal pesawat jatuh. Ya kan, lu masih bisa bounce back sampai akhirnya lu juara. Padahal Pak tuh yang pesawat jatuh tuh juga lu main semifinal kalau gua nggak salah tuh, Champions League. Iya, lawan Belgrade. Red Star Belgrade. Kalau nggak salah tuh semifinal seingat gue ya. Jadi mau juara, terus gimana ngejar Holy Grail-nya itu kalah di semifinal, kalah di final, gitu loh sampai akhirnya 1999 gitu. Nah, ya kayak kemarin tuh Beckham pada saat keluar dokumenternya kan kita bercanda Scott McTominay segala macam disuruh nonton nih film gitu ya. Arti bermain buat klub gitu Ya kan. udah, ini satu tim aja nonton Ya, bareng-bareng. sama. Maksud gua kan kita bilang ya Scott McTominay dan lain-lain itu kan diajak buat nonton Iya. itu gitu. Nah, Habis ini habis latihan kan kalian tuh masuk ke ruang. ya udah ruang- santai aja, ruang diskusi istirahat ya. Untuk makan Nonton, sama, nonton. sama kopi. Ada kok Netflix di Inggris, ada. Nggak di Netflix juga bang, Prime. Oh iya, ada Prime Video ada di Inggris ada gitu loh. Karena cuma itu yang dibutuhin United karena secara kualitas sebenarnya pemain lu nggak jelek-jelek banget men gitu loh. Nggak jelek-jelek banget men. Dengan gitu. squad yang lebih jelek ini aja kita bisa menang Eropa. Iya, Jadi Gitu. masa iya sih lu nggak bisa? lu punya dua orang yang udah dapat Champions League 5 kali gitu ya, mentalitas sudah teruji. Iya. Ini kan berarti cuma tinggal masalah mindset, masalah psikis saja pada saat lu turun gitu. Iya. Dan ya itu tadi Ten Hag coba agak normal sedikit lah nanti mikirnya ya. Iya wah, Itu aja. jangan keras kepala kali lah. Aku tahu Belanda nih suka kali keras kepala. Men, Tapi- Sir Alex juga keras kepala men, Iya. bener-bener 5 menit baru digantinya itu. itu yang aku bilang, itu yang aku bilang sama kau. Itu gua inget banget, gua nonton di Medan, gua lagi pulang tuh ya, gua nonton di rumah. Gua anjing ini udah setengah babak kok begini-begini terus men. Maksudnya United tuh nggak punya peluang berarti loh, nggak punya Nggak peluang ada. bahaya men. Hampir 60 menit. Sementara Munchen setelah Munchen- gol 2 kali kena tiang, Iya. satunya si Alexander Zinkler apa siapa gitu ya. Terus udahlah gitu. Carson Jangkar kok Zinkler gitu. Maksud gua 2 kali tuh kena tiang gitu. Tapi ya akhirnya ada juga bisikan waras. Ya Ten Hag ada juga yang waras-waras pada saat dia mulai ngisratin Scott McTominay sama si Rashford ini gitu. ada salah satu persamaan 99 dengan yang besok. Ya, Ada satu cocok karakter. logis, kan? Enggak ada yang satu karakter. Ada Steve McLaren lagi. Oh iya. Jadi McLaren tolong, kau bisikan aja. Bos, gimana bos? Udah nonton 99? Gak usah banyak-banyak kau ngomong. Ya, itu udah aja. nonton 99? Itu aja. Kau tengok efekku kan? Kalau gituin aja udah. Iyalah, gara-gara kok kerajinan ngasih ide, besok langsung disuruh masuk ke The Cliff kok kan? Langsung besok kok disuruh masuk Pagi kantor. disuruh jam 9. The Cliff. 9 kok disuruh masuk besok kan? Itulah kerajinan. Gak usah rajin-rajin kali juga di kantor bos, betul? Betul. Oh ini tolong dong editin. Oh saya pak bisa edit. Aduh kayaknya ini bisa deh dibikin 3D-nya. Bisa nggak? Bisa pak. Semua nanti kerjaan ke kau, betul? Gajimu cuma Gaji cuma segitu-segitu segitu aja. Gak usah rajin-rajin kali di kantor, betul? Betul kami bilang, betul. Jangan, gak usah. Kau jangan ngomong kayak gitu, didengarin Mimpor. Lah, duitnya dari Porsan jauh lebih gede. Iya, tapi tetap aja. Mak, kalau gitu aku nggak mau semuanya lah katanya. Lo bukan. Dibandingin gaji dia di sana lebih gede duit dari Porsalam. Iya. Iyalah. Udah jelas itu. Besok aja 3 juta nggak kemana dengan ngantengin duit ini. Wes, Kelar amin. nobar. Jangan ketawa, amin lah. Hah? Enggak kelar nobar nggak kemana itu? Dia dapat 3,5 juta, aku dapat 2,5 juta, Wak. Kepotong gope untuk bayar Kalau giveaway. menang. Kalau menang.
Ya, kalau kamu nggak kan, menang kalah dapat 3 juta kok ya. Gitu. Jadi kalau terkait final besok tuh udah nggak perlu dibahas taktik apa segala macam lagi. Mentalitas saja udah mental masuk lapangan. This is your last dance gitu ya. Give your everything. Udah selesai. Jadi barang tuh. Gitu. Jadi barang tuh. Dan posisi underdog itu sebenarnya emang jauh lebih menguntungkan lah. Ya, Atlanta menang kemarin, nggak ada pressure, men. Kaget satu dunia itu dibikin main dia kayak gitu. Gila, siapa yang ngeraguin Leverkusen? Iya. Lagi bagus-bagusnya kayak gini. Bahkan semua mikir Atalanta ini walk in the park. Pressingnya gitu, waduh. Mereka lupa Atlanta nyingkirin Porto kalau nggak salah. Iya. Ya kan? Liverpool disingkirin gitu loh. Spartak Moskow. Liverpool, men. Liverpoolnya Yang maksud Anfield 3-0, bos. 3-0 menangnya di Anfield gitu loh. Bukan kaleng-kaleng, men. Atalanta, gila. Yang gue ingat dulu cuma Christian Doni, Zenomi, itu tuh ada back dia yang pemain yang kembar, Christian sama Davide Zenomi, terus Christian Doni yang sempat pindah ke Milan apa mana gitu, gue lupa. Atalanta, bos. Ngeri. Nggak ngerti gua. Ngeri Atalanta, ngeri. Dulu sih itu yang kita ingat gitu. Itu sih. Jadi mentalitas aja lah udah. Kalau taktik bukannya bodoh Ten Hag ini, bos. Cuma memang At the end of the day itu sebenarnya taktik yang kau turunkan di lapangan, ujung-ujungnya penerapannya itu eksekusinya aja. Iya. Nah, eksekusi itu tergantung mental pemainnya. eksekusi nih, pada saat bola di sayap, passing ke tengah, si kampret nendang. Kan udah dijelasin nih. Itu kan eksekusi, bos. Iya. Eksekusi di lapangan. Ya, kau tahu, si kampret itu salah dia mengerti. Dibilang sama Ten Hag kan, aku kasih taktik yang eksekusi kalian. Jadi di lapangan kok eksekusi ya karena cowok. Iya, bukan semuanya kok eksekusi gitu loh. Jadi dianggapnya, oke, bos nyuruh aku eksekusi. Duar. Kalau dapat bola delay permainan, bukan berarti delay itu udah dari kotak penalti lawan Balik lagi ke kotak. Delay main di situ di tengah gitu boleh, bukan kau mundur jauh, macam orang nggak move on, lontong. Mana wak nggak kesel kadang-kadang ya, gitu. Anthony, kalau dapat bola, nah kau passing, kalau kau nggak bisa masuk, kalau nggak bisa ngelewatin, nih udah kau muter-muter aja situ biar di Kalau tackle aku gitu. ada starting line up kau tadi, aku setuju sama kau lah yang starting line up itu ya. Kecuali back kiri. Back kiri kan kau mintanya si Dalot sama AWB kan? Ya, AWB kanan. Ya, AWB kanan kan. Aku minta Dalot di kanan, di kiri Anthony. Merajuk nanti dia. Tapi bagus dia. Udah 2 kali, biar 3 kali ya kan. Mana tahu dia bisa jadi Valencia. Kalau Valencia dari winger jadi back, bisa di kanan, kenapa dia nggak bisa di kiri kan gitu? Merajuk nanti dia. Kalau gue itu aja sama ya. Kalau itu kau mutar-mutar di belakang, pas lagi dikepung, nah itu oke, cocok. Itu sih. Kalau bergasing lah kalau taktik itu. nggak, tinggal mentalitas Ya, aja. mental Udah pemain mentalitas aja dan udah siap kalah kalian kan? Enggak lah, baca dulu tuh surat dari Bruno Fernandes, ya kan? Kapten. Jadi biar kalian pun ngerti bahwa main untuk MU itu bebannya segitunya sampai seorang kapten, ini sejarahnya MU baru ini. Seorang kapten bikin surat terbuka, minta maaf dan minta dukungan. Jadi dia tahu kita selalu mendukung mereka, tapi dia juga minta maaf tidak memenuhi ke support dari kita. Dia bukan tahu kita mendukung dia. Dia tahu beberapa orang nggak dukung dia. Sehingga dia bikin surat. Kau sih ngasih tau Ramot. Emang udah kubocorin namanya, kucepuin. Mampus orang itu. Mot, kau minggu depan katanya mau di-blok, Mot. Ya. Bangke ini. Gitu. Tapi ya intinya itulah. Maksudnya mudah-mudahan kalau kita being real, ini kita betul-betul di underdog dan kayaknya kita bisa kalah gampang banget. Okay. Tapi kalau kita lihat mental seorang Sir Alex Ferguson dan 99-nya, demikian juga pemain-pemain ex-MU yang selalu terkesan kasarnya, apalagi mereka setelah jadi pundit terkesan absurd ya kadang-kadang. Tapi mereka selalu yakin dengan walaupun sehancur itu MU, tapi ya itulah mentalitas ketika lu mencintai sebuah klub itu, lu tahu sebenarnya potensi dari klub itu ada. Tinggal balik lagi, mental lu di lapangan itu seperti apa. Karena kalau dibilang Sir Alex Ferguson, apakah timnya selalu hebat-hebat banget? Enggak pernah. Kita punya Kleberson, Pak. Anderson menang di 2008. Jemba. Lu pernah Joran Tosik? Iya. Alexander Butner bikin gol tapi habis itu hilang. banyak. Jadi siapa Wilson
James Wilson gue Ya, suka banget the tuh. next Cristiano Ronaldo kan? Enggak dong, James Wilson. Bukan, Gabriel Bertan. Bertan. Oh, yang aneh banget tuh. Lu punya Dong Fang Zhu. Dong Fang Zhu. Lebih absurd lu punya Bebe. Jadi Nggak tahu tuh Bebe-nya entah Onyx, entah Gold, entah apa jadi lah. basically ya itu yang kita harapkan besok ditampilkan sama pemain-pemain di final FA Cup ini. Ya mentalnya aja dulu, karena kualitas sebenarnya mereka punya kualitas. Punya. Casemiro bukan main jelek, Varane Casemiro bukan main jelek. 5 kali juara Champions Lisandro League, Martinez bukan main jelek, Bruno bukan Martinez main juga jelek. bagus. Hoylund bagus gitu loh. Hoylund untuk pemain yang berusia segitu. Ahmad Diallo dari Atalanta. Oh Nah, itu iya, aja. betul. Oke. Oh, itu juga. Oh iya, Iya, Hoylund Hoylund juga Atalanta. Jadi bawalah mentalitas Atalanta itu ke final besok. Nggak usah mental Atalanta lah, mental MU lah. Ya mentalitas Atalanta yang baru juara lawan Leverkusen, Bos. Oh, euforianya oke. Oh, gimana sih? Intinya, you know this is the last game for you Manchester United players. For United fans, go big or go home. Go big or go home. Mau lu kalah 1-0 dengan lu kalah 5-0. Tetap kalah di final. It doesn't matter with us. Yang penting lu betul-betul put it out there, serang mereka, give it 110%, we're happy. That's it. Sesimpel itu aja. Itu aja. Mulai lagi, William. Hah? Sampai ketemu di Twin House besok Yap. malam. Yang belum registrasi, lu masih punya waktu. Gua nggak bohong, 200 gua tutup. Ya, 200 kita tutup. Ini per tadi itu gua Dan cek kalau lu nggak 135. percaya, tahun Tidak lalu akan ketika 200 gue bilang 272 orang gua tolak tahun lalu. 27 juta ini 200 nggak ribu. bercanda. Gue sampai bilang udah lawat kita buka lagi. Nggak mau gua bilang. Tidak. Karena gua mengutamakan kenyamanan kalian-kalian karena di yang sini kita datang. tujuannya adalah kenyamanan. Itu yang gue mau. Di Nobar nih gue mau orang nonton dengan nyaman, bisa bawa anak, no Oh smoking ya, area. ada nanti gitu. untuk yang bawa anak-anaknya kita akan sediakan satu areal di mana tidak Yang tidak no boleh smoking area. tidak Jadi boleh merokok. itu yang kami mau di Porosalan gitu loh. Jadi supaya orang datang nonton kalah, yang udah sering nonton kalah tetap happy gitu Ya. loh. Ya mau diapain lagi, kalah tim lu besok lu tetap kerja juga gitu. Kita di sini membentuk fans real, realistis. Oke? Itu aja. Gue Fuad. Gue Patrick. Bye.